أبلي في الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada kitab As-Salsabil Asy-Syafi karangan Syekh Utsman Sulaiman Murad rahimallahu subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bab ke-35, Babul Ibtida'i bihamzil wasli. Bab cara memulai pada hamzah wasal. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wabda bidhammi hamzi waslin fi'lin thalithah fihi indimamun asli. Wabda, dan mulailah, bidhammi hamzi wasli, dengan memberikan harakat dhamma pada hamzah wasal kata kerja. Salisatun fihi indimamun asli, jika huruf ketiga daripada fi'il atau kerja itu berharakat dhammah dengan dhammah asli. Baik. Di sini dijelaskan penjelasan bacaan mengenai hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Baik. Hamzah wasal ini masuk pada fi'il, masuk pada isim, masuk pada huruf. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa hamzah wasal ini merupakan hamzah yang terbaca ketika kita memulai bacaan. Jadi terbaca ketika memulai. Kalau kita tidak memulai, dia terbuang. Jadi apabila kita memulai suatu kata, maka dia terbaca. Contohnya uda'u. Ini kita mulai di sini. Baik. Kemudian contoh yang kita tidak mulai adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ini dia hamzahnya tidak terbaca di sini. Karena dia di tengah kata.
Jadi hamzah wasal itu dipakai orang Arab untuk dimulai membaca awal kata. Karena orang Arab punya kebiasaan tidak membaca kata yang awalnya sukun. Nah, ini kan awalnya sukun, ini hanya tambahan. Karena awalnya sukun di sini. Maka untuk memudahkan bacaannya dimasukkan hamzah. Nah, baru dimulai dengan harakat. Nah, itu kebiasaan orang Arab. Nah, baik. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa cetakan Timur Tengah mengenai hamzah wasal dengan cetakan Mushaf Indonesia itu berbeda. Nah, kalau cetakan Timur Tengah ada tanda shad kecil, kepala shad di atasnya. Nah, kalau hamzah qata dalam cetakan Timur Tengah ada hamzah di atasnya. Nah, cetakan Indonesia tidak membedakan antara hamzah qata dan hamzah wasal. Tapi memberikan kemudahan bagi orang awam. Nah, karena sudah dikasih hamzah alif di atasnya ada harakat. Jadi nggak berpikir lagi huruf ketiganya apa. Nah, karena sudah langsung ada harakatnya. Nah, kemudian cetakan di Indonesia itu adalah disusun apabila ada tanda waqaf, maka berhentilah di tanda waqaf. Jangan disambung. Karena kalau disambung bisa salah baca. Karena hamzah wasal setelahnya sudah ada harakatnya. Contohnya di mana? Di ayat kursi. Siapa punya cetakan Indonesia? Ah, Bapak punya cetakan. Itu cetakan Indonesia kan? Ah, sini. Ah, ini. Ada kho di lumah. Berarti cetakan Indonesia kan? Ah, cetakan Indonesia. Nah, kalau itu bukan cetakan Indonesia. Di ayat kursi, di itu setelah Allahu la ilaha illahu. Nah, berhenti di situ. Karena mengapa? Kalau disambung di sini, karena ini merupakan permulaan al-hayyu, sudah dikasih tanda fathah di atas hamzah wasalnya. Maka kalau kita menyambung bacaan di sini tanpa mengambil dengan talaqi berguru, maka bisa salah baca. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Itu sudah salah baca. Harusnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Jadi sudah bisa membedakan hamzah wasal di cetakan Timur Tengah dan cetakan Mushaf Indonesia. Baik, jazakumullah khairan katsira. Nanti bisa dilihat di situ di ayat kursi cetakan Indonesia begitu bentuknya. Jadi hamzah wasal dalam cetakan Indonesia, perhatikan apabila hamzah yang berharakatnya ada tanda waqaf di depannya, misalnya sili atau qili yang bisa dibaca qila atau sila, maka berhentilah. Kemudian mulai di hamzah wasalnya itu atau dengan tanda waqaf yang lainnya. Baik. Ini mengenai hamzah wasal ya. Ada yang dibaca ketika dia menjadi kita memulai, ada yang terbuang ketika dalam kalimat atau kata. Seperti contohnya yang tadi kita contohkan di sini. Baik. Nah, sekarang kita masuk. Fi'il ini ada yang dimulai dengan harakat dhammah, ada yang dimulai dengan harakat kasrah. Kapan mulai dengan harakat dhammah? Kapan dimulai dengan harakat kasrah? Dimulai dengan harakat dhammah ketika huruf ketiganya berharakat dhammah. Berarti huruf ketiga berharakat dhammah. Nah, ini dia. Dimulai dengan harakat kasrah ketika huruf ketiganya berharakat fathah atau kasrah. Nah, ini kita mulai dengan dhammah kalau huruf ketiga berharakat dhammah. Nah, tidak lepas daripada kondisi ini. Kemudian isim. Ini isim, ada isim qiyasi, isim qiyasi, ada juga isim sima'i. Isim itu terbagi menjadi dua.
Dan masing-masing daripada isim ini, baik imai atau qiyasi, dimulai dengan kasrah. Nah. Kemudian harf ini masuknya hanya pada lam yang didahului, yang diimbuhkan kepadanya hamzah wasal. Nah, jadi yang dimasukkan harf di sini adalah huruf lamnya saja, lam sukun. Dan ini lam ini masuknya pada qamariyah dan syamsiyah. Hanya dua, qamariyah dan syamsiyah. Qamar dan syamsi. Syamsi dan qamari. Baik. Dan dimulai dengan dua-duanya harus dimulai dengan fathah. Nah, ini sudah kita simpulkan ya. Sekarang kita jelaskan. Dan juga nanti ada fiil. Karena dhammanya bukan dhamma asli, maka dimulai dengan harakat kasrah. Nanti kita jelaskan, ada 5 kata. Kita break dulu bentar. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Dijelaskan di sini wabda bi dhammi hamzi waslin. Mulailah memberikan harakat dhammah pada hamzah wasal. Fi'lin, pada kata kerja. Salithun fihi intimamun, ketika fi'il itu huruf ketiganya berharakat dhammah. Kemudian intimamun asli, dhamma asli. Baik. Berarti pada bait ini dijelaskan 2 hal. Yang pertama ada kata kerja yang berharakat dhammah. Kemudian ada dhammah yang tidak asli. Jikalau huruf ketiganya berharakat dhammah asli, maka harus diberikan harakat dhammah pada hamzah wasal ketika memulai. Contohnya adalah surah Al-Ahzab ayat 11. Di situ ada kata hunalika betuliyah. Ada tu berharakat dhammah. Jadi ketika kita mulai setelah kata hunalik, maka dimulai dengan ubetuliyah. Harus terbaca. Tapi ketika kita membuatnya bacaan kita wasal, maka hamzah wasal tidak terbaca. Bacanya hunalika betuliyah. Baik. Kemudian contoh lainnya adalah kata ud'u ila sabili rabbik. An-Nahl ayat 125. Kemudian di sini dijelaskan adalah waksirhu iyuftah wa yuksaru au yudham bi'aridin ka ibnu waqdu waktu imshu yu'am. Dan berikanlah harakat kasrah pada fi'il kata kerja iyuftah jikalau huruf ketiganya kata kerja itu berharakat fathah. Contohnya apa? Ini saya hapus ya. Satu, dua, tiga. Ini hurufnya berharakat apa ini? Fathah. Berarti hamzah wasal di sini harus diberi harakat kasroh. Jadi bacanya intaliqu. Apa lagi contohnya? Istaghfiru.
Berarti di sini hamzah wasalnya kasih kasrah. Nah, berarti bacana istaghfiru. Nah. Baik. Nah, kemudian apabila huruf ketiganya berharakat kasrah. Contohnya itu adalah surah Al-Baqarah ayat 60. Idrib bi'asakal hajaru. Nah, saya hapus lagi ya. Ah, 1, 2, 3. Di sini huruf ro-nya berharakat, maka hamzah wasal dimulai dengan kasrah. Mudah kan? Ah, mudah sekali. Alhamdulillah. Ah, baik. Ah. Kemudian disebutkan apabila harakat dhammahnya dhamma arid, bukan dhamma asli, maka harus dikasih harakat kasrah. Nah, disebutkan dalam bait contohnya au yudham bi'aridin, atau diharakatkan dengan harakat dhamma arid, maka hukumnya waksir. Nah, kasrahkanlah. Ka ibnu, seperti kata ibnu, iqdu, itu, imshu. Nah, apalagi katanya? Imdu. Di sini dalam bait tidak disebut kata imdu. Tidak disebut kata imdu. Tidak menjadi masalah. Kemudian yu'am. Apa artinya yu'am? Yu'am itu nih yuqsadu. Maksudnya dimaksudkan, kata yang seperti itu dimaksudkan harus dikasih harakat kasrah ketika kita memulai bacaan. Artinya harakat yang dhammanya, fi'il yang dhammanya dhamma arid, huruf ketiganya, maka hamzah wasalnya dikasih dengan harakat kasrah. Tidak boleh dhammah, tidak boleh fathah. Contohnya dalam Al-Quran itu adalah ada 5 kata doang, atau 5 kata saja. Yaqdu, apalagi? Ibnu, apalagi? Imdu, apalagi? Imshu. Apalagi? Itu nih contoh. Baik. Ini dhamma di sini huruf ketiganya 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Ini bu 1, 2, 3. Ini shu 1, 2, 3. Ini sama. Tu 1, 2, 3. Masing-masing 5 kata ini berharakat dhamma. Tapi dhamma dalam 5 kata ini dhamma arid, bukan dhamma asli. Gimana cara mengetahuinya? Kita telah menjelaskan satu cara di syarah Jazari ya. Apa? Kembalikan ke bentuk perintah mufrad. 1 orang. Iqdu, kalau bentuk 1 orang kita perintah apa? Iqdi. Berarti di sini itu menunjukkan dia asli harakatnya. Ini cara pertama ya. Ibnu, ini perintah banyak orang. Jadikan satu apa? Ibni. Imdu, ini perintah untuk banyak orang. Dijadikan satu jadi imdi. Imshu, ini perintah untuk banyak orang. Dijadikan satu orang menjadi imshi. Itu nih, ini perintah untuk banyak orang. Datangkan kepadaku. Kalau 1 orang, iti. Iti. Baik. Itu cara pertama. Kita kembalikan ke perintah bentuk mufrad. Cara kedua, kita melihat bentuk aslinya.
Dari mana? Nah, ini asalnya dhamma di sini dhamma aridhah diketahui dari bentuk asal huruf susunan kata itu. Nah, saya hapus saja ya. Saya contohkan satu kata aja atau dua nanti. Kita tergantung. Ini asalnya yaqdiyu. Kita kembali ke belajar saraf ya. Baik. Kemudian harakat iyahnya ini setelah diambil, ditarik harakat kasrahnya, dhamma dipindahkan ke huruf dhad. Ketika bertemu di sini dhadnya kasrah, dhamma, maka akan bertemu dua sukun di sini. Ya dan waw. Maka ketika bertemu dua sukun, dihadaf satu huruf. Dibuang. Apa yang dibuang? Ya-nya yang dibuang. Maka di sini kita melihat perubahannya daripada kata iqdiyu menjadi iqdu. Ini dibahas dalam ilmu saraf ya. Ini cara kedua untuk mengetahui bentuk aslinya. Bahwa kata dhamma di sini bukan dhamma asli. Begitulah semua sama dengan 4 kata setelahnya. Baik, kita contohkan lagi di sini sama contohnya. Karena bentuknya sama. Di sini apa? Imshiyu. Di sini asalnya itiyu. Kalau imdu asalnya imdiyu. Baik. Kemudian setelah ditarik kasrahnya, kita pindahkan harakat dhamma dari huruf ya ke huruf sebelumnya. Maka berkumpul dua sukun. Apa tuh? Ya dan waw. Maka dihilangkan atau dibuang huruf ya-nya. Jadilah bacanya iqdu, imshu, itu. Jadi itu melihat bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya harakatnya kasrah. Maka di 5 kata yang kita sebutkan tadi itu, harakat asli huruf ketiga adalah kasrah. Maka dhammanya dhamma aridh. Maka ketika memberikan harakat ke hamzah wasalnya, maka dihukumi dengan bentuk aslinya, tidak melihat dengan bentuk harakat yang baru datang itu. Ketika aslinya kasrah, maka kasih di sini kasrah. Baik. Jelas kan? Alhamdulillah, mudah sekali. Kemudian di sini pindah ke isim. Waksirhu fibnin wamri'in wasnaini wasmin. Dan berikanlah harakat kasrah. Kita masuk pada isim. Di sini yang dimaksudkan isim simai. Isim simai ada berapa? Ada 7 ya. Tapi disebutkan dalam bait ini nggak harus 7. Yang penting sudah memberikan contoh. Kayak saya bilang, saya melihat batang hidungnya kemarin. Bukan hanya batang hidungnya saya lihat, semua badannya. Cuma saya hanya menyebutkan satu saja. Itu bukti bahwa saya melihatnya di sini, nggak diterangkan semuanya. Cukup tidak sampai 7, tapi mewakili apa yang akan disebutkan. Apa contohnya di sini kata ibni. Ibni bukan ibni yang tadi di sini. Ibni di sini anak. Kemudian imri'in. Kemudian isnaini, ismin. Berapa disebutkan di sini? 4 ya? 4. Ismin. Ini namanya isim simai. Ini hanya kebiasaan orang Arab menyebut bentuknya, bacaannya seperti itu. Tidak ada kaidah bakunya. Itu disebut dengan simai. Nanti kalau ada kaidah bakunya, isim qiyasi. Nanti kita sebutkan. Di bait itu disebutkan contoh ibni. Di mana? Contohnya di surah Sayyidina Hud ayat 45. Inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku merupakan daripada bagian keluargaku.
Kalau kita mulai setelah kata inna, bacanya ibni. Nah, baik. Kemudian contohnya kata ibnata, ini nggak ada dalam bait, tapi bentuknya sama. Kata ibnata, cuma ditambahin jadi perempuan. Nah, apa itu? Contohnya di surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran. Kalau kita mulai setelah kata Maryam, bacanya ibnata Imran. Kemudian berikutnya contoh kedua dalam bait adalah kata imru'un. Imru'un ini bentuknya apa ini? Huruf ketiganya berharakat dhammah. Kita akan nulis ya. Imru'un. Imru'un. 1, 2, 3, 4. Ro-nya berapa nih? Huruf berapa nih? Huruf ketiga. Tapi ketika ini bukan kata kerja, maka tidak kita pakaikan kaidah fiil, kata kerja. Karena dia bukan bagian daripada kata kerja. Bagaimana kita mengetahui? Kita kalau pernah belajar nahu, kita kembalikan kepada contoh isim. Apa dia menunjukkan isim? Ini ada tanwin di sini. Tanwin nggak masuk ke fiil. Masuknya ke isim. Nah, ini dari bentuknya. Tapi bentuk, kalau kita lihat maknanya, artinya dia bukan kata kerja. Seseorang. Orang itu kata kerja atau bukan? Bukan. Benda, seperti Fauzan, benda yang berjalan. Baik. Ya kan? Ada benda tidak berjalan. Ini saya simpan di sini nggak berjalan. Baik. Jadi walaupun dia berat ketiga tetap kasih harakat kasrah, imru'un. Kemudian contohnya dalam bait itu, contoh ketiga adalah isnaini. Itu disebutkan dalam surat Taubah ayat 40. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika kita contohnya memulai setelah kata tsani, maka dimulai dengan isnaini. Dikasih harakat kasrah. Kemudian contoh dalam bait itu contoh berapa? 4 ya, kata ismun. Ismun, contoh keempat dalam bait. Itu contohnya adalah di surah Al-A'la ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka kalau kita misalnya contohnya meminta murid berhenti ketika kita mengujinya, ayo bagaimana cara menulis kata sabbih. Maka langsung bacanya isma rabbikal a'la. Baik. Kemudian kata yang tidak ada dalam bait itu adalah imro'atun. Imro'atun, dia bagian masuk. Contoh keberapa nih? Keenam ya. Di surah At-Tahrim. Imro'atanuh. Kemudian contoh berikutnya, contoh ketujuh atau kata ketujuh adalah kata isnatai. Contohnya surah Al-A'raf ayat 160. Apa itu? Wa qatta'nahu musnatai asyrata asbatan umama. Nah, sekarang kita menguji murid nih contoh penerapannya. Bagaimana cara memulai setelah kata wa qatta'nahum. Maka dimulai dengan kata isnatai asyarat. Baik. Kemudian dalam bait ini nggak disebutkan isim qiyasi, tapi kita harus menjelaskan. Karena juga terkadang dalam bacaan ada, bukan terkadang memang ada dalam bacaan. Karena ada juga dalam Al-Quran. Contohnya apa yang menjadi isim qiyasi? Isim qiyasi itu adalah masdar daripada fi'il khumasi dan
sudasi, cuma dua. Masdar khumasi dan sudasi. Isim qiyasi, masdar khumasi dan sudasi. Masdar khumasi dan masdar sudasi, ada dua. Nah, apa yang disebut masdar khumasi? Masdar khumasi adalah masdar di mana bentuk fiilnya terdiri daripada 5 huruf. Masdar sudasi adalah melihat bentuk fiilnya terdiri daripada 6 huruf. Walaupun setelah menjadi masdar bisa saja 6, bisa saja lebih. Sama dengan khumasi. Walaupun setelah menjadi masdar bisa saja lebih daripada 5. Biasanya artinya 6. Apa contohnya? Disebutkan di sini masdar khumasi adalah iftiraan. Contohnya dalam Al-Quran adalah kata iftiraan. Tiraan. Ini asalnya iftaro. Asal kata kerjanya iftaro. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Ketika menjadi masdar bisa saja lebih, nggak jadi masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masdarnya ini disebut masdar khumasi karena dia berasal daripada fi'il, kata kerja yang bangunan katanya terdiri pada 5 huruf. Ini yang disebut qiyasi karena dikiaskan pada kaidah yang baku. Ada kaidah bakunya. Disamakan bentuknya atau polanya. Disebut dengan qiyasi. Kalau tadi yang 7 itu simai, tidak ada bentuk pola yang dijadikan kaidah, hanya mendengar kebiasaan orang Arab. Nguping aja. Ini kata apa? Khumasi. Baik. Kemudian kata lain daripada khumasi adalah ikhtilaf. Tadi kita ngulang dulu. Iftiraan itu terdapat pada surah Al-An'am ayat 140. Wa harramu ma razaqahumullahu iftiraan 'ala Allah. Jadi contohnya ketika kita menguji murid, maka kita mengatakan bagaimana bacaan setelah kata Allah. Maka dimulai dengan iftiraan 'ala Allah. Harus dengan kasrah. Contoh isim qiyasi sudasi. Yang terdiri daripada bangunan katanya 6 huruf. Itu fiilnya adalah kata istaghfara. Kata istaghfara. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah fiil sudasi. Kalau menjadi masdar istighfaru. Istighfaru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Di mana itu dalam Al-Quran? Contohnya disebutkan dalam surah Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim. Disebutkan di sini kata istighfaru. Kata istighfar merupakan masdar. Maka ketika kita memulai atau menguji murid kita, maka kita tanya bagaimana cara mulai setelah kata kana. Maka dimulai dengan kasrah. Istighfaru Ibrahim. Baik, sudah jelas ya? Berikutnya adalah
dalam bait ini disebutkan pada huruf. Wa fi al fathatun kaddaini. Dan contoh pada huruf itu adalah al. Al yang dimaksudkan tadi adalah al qamariyah dan syamsiyah. Wa fi al, dan pada al. Maksudnya di sini adalah alif lam ta'rif atau dikenal dengan apa? Qamariyah, syamsiyah. Contohnya apa? Di dalam bait disebutkan kaddaini, seperti kata ad-dain. Itu contohnya dalam bait, hanya satu saja. Nggak jadi masalah disebutkan satu, yang penting pengetahuannya sudah masuk bahwa beginilah bentuknya. Apa? Ad-daini. Berarti di sini hamzah wasal. Ini tandanya kalau Timur Tengah ada kepala shad di atas. Maka harus dikasih kata harakat fathah ad-dain karena dia masuk pada huruf. Ini hamzah wasal. Ini asal katanya huruf masuk pada huruf lam. Ad-dain. Jadi di sini ini lam ta'rifnya, ini hamzah wasalnya. Baik. Contoh lainnya adalah yang menggabungkan qamariyah dan syamsiyah apa? Ada itu kata dalam Al-Quran sekaligus berderetan syamsiyah dan qamariyah. Ada kan? Saya lupa katanya. Tapi ada. Contoh lainnya adalah innal muslimina wal muslimat. Maka dimulai dengan al muslimina. Kemudian kita juga mulai al muslimat. Kalau memulai, kalau di pertengahan tidak terbaca. Baik. Contoh lainnya dalam Al-Quran itu ada kata alladhi. Ini sering saya temukan imam yang salah, harus saya singgung lagi. Surah apa itu ya? Dimulai dengan alladhi. Awal ayatnya. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Surah apa itu? Al-Humazah. Baik. Mungkin dia melihat bahwa ini huruf ketiganya kasrah. Huruf ketiganya kasrah kan? Tapi kan karena ini bukan kata kerja, maka huruf ketiganya tidak boleh kita pakai. Walaupun huruf ketiganya kasrah. Tidak boleh dibaca dengan illadhi, tidak boleh. Dan ada yang saya pernah temukan imam seperti itu. Ini lahan. Baik. Mungkin dia melihat karena dalam cetakan Indonesia itu, karena kalau dibaca sambung, ingat tadi apa? Ada harakatnya kan? Ada. Itu tapi harakat di sini karena pertemuan dua sukun. Apa itu? Humazatinil ladzi. Ada di sini di bawahnya. Maka di sini ketika kita mulai nggak boleh melihat ada kasrah di sini. Itu bukan dimaksudkan. Dimaksudkan kasrah ini ketika kita menyambung humazatinil ladzi. Tapi kalau kita memulai, tidak, kita nih harus buang ini. Harus melihat di sini ada huruf, mana hurufnya? Lam. Di sini apa? Hamzah wasal. Maka harus dimulai dengan alladhi. Ada jelas? Baik. Ini bentuk aslinya gimana? Ini bentuk aslinya. Ini kan dimasuki al. Bentuk aslinya ladhi. Dimasuki al ta'arif. Maka ketika bertemu dua huruf, di mana satunya sukun,
satu berharakat, maka bisa saja huruf pertama digabungkan ke huruf kedua. Nah, maka di Al-Quran nggak disebutkan lagi bentuknya begini, langsung aja di situ. Nah, berarti ini kan huruf apa? Kalau kita melihat bentuknya 1, 2, 3, harusnya di sini fathah yang bentuk apa? Ketiganya kan? Nah, tapi ketika dia sudah digabungkan maka kelihatannya kasrah. Tapi kita tidak melihat bahwa huruf ketiganya fathah atau kasrah. Kita melihat bahwa hamzah wasalnya masuk ke lam ta'arif. Ketika dia masuk ke lam ta'arif maka harus kasih harakat fathah, mudah sekali. Mudah sekali. Apalagi lam ta'arifnya cuma 2 macam, qamariyah, syamsiyah. Udah, nggak ada lagi yang lain. Baik. Nah, sekarang bait berikutnya dijelaskan mengenai pertemuan hamzah wasal dan hamzah qata dalam satu kata yang saling berdampingan, bertetanggaan. Nah, kalau bertetangga harus ada yang mengalah satu. Ada yang mengalah satu ya. Supaya terjadi apa nih? Persatuan, penyatuan, kerukunan. Harus kita rukun bertetangga. Baik. Maka disebutkan pembahasan keempat dalam bait ini adalah dalam bab ini wahalabatin, dan ketika dalam kondisi memulai abdilan hamzan, baca ibdal hamzah qata'nya, sakan ya'an. Apa itu? Dengan mensukunkan ya, seperti kata ituni, wawan, atau dengan mensukunkan wa seperti kata utumin. Jadi harus juga diketahui di sini bahwa kebiasaan orang Arab. Kita jadi guru bahasa Arab lagi. Apa itu tadi? Ituni. Ituni. Ini ada mana hamzah wasalnya? Ini yang pertama hamzah wasal. Yang kedua di sini hamzah qata. Ituni. Ini bertetangga dua ini, sama-sama hamzah. Sama-sama hamzah. Satu hamzah wasal, satu hamzah qata. Harus mengalah salah satunya. Kalau kita memulai bacaan, maka tidak boleh dibaca ituni. Maka disebutkan tadi abdilan, baca dengan ibdal, rubahlah bentuk hamzah kedua dengan ya atau dengan waw. Kapan dirubah dengan ya? Ketika hamzah wasalnya kita mulai dengan kasrah. Maka perubahan hamzah qata mengikut harakat hamzah wasal. Ingat, kasrah pasangannya tidak pernah fathah, tidak pernah waw, setia. Maka harus setia dalam pasangan. Baik, iya kan? Harus setia dalam pasangan. Apa di sini? Kalau kasrah pasangannya apa? Ya, berarti itu nih. Dirubah ini jadi ya sukun. Abdilan, rubahlah. Jadi kalau ketemu misalnya begini, mi'atun. Maka minyak nggak boleh panjang. Ini keluar dari pembahasan. Mengapa? Karena pasangannya bukan pasangannya. Dia tidak mau berpasangan dengan ini, nggak boleh dibaca panjang kalau bukan pasangannya. Dan ada begini kata Al-Quran kan? Ada, tapi nggak boleh baca panjang. Karena harus setia pada pasangannya. Kapan dia baca panjang? Begitu juga harus setia terhadap pasangan kita. Jangan ambil pasangan orang lain ataupun yang belum menjadi pasangan, tidak boleh. Begitu kan? Baik. Baik. Kemudian contoh huruf waw adalah utumin. Itu dalam bait disebutkan. Tumin.
Baik. Ini dhammah. Ini hamzah apa ini? Hamzah wasal. Ini hamzah qata'. Ini berdampingan, bertetanggaan. Harus rukun satu sama lain. Maka salah satunya harus mengalah. Tidak boleh bertengkar. Atau saling mengaku bahwa sayalah yang paling top. Enggak, harus rumusnya harus mengalah salah satunya. Harus saling tenggang rasa. Maka kalau ada tenggang rasa harus ada perubahan. Apa yang merubah? Contoh dalam kata ini adalah wow, merubah dirinya sesuai dengan kesetiaan dhammah. Sesuai dengan pasangannya. Dhammah pasangannya apa? Wow. Maka kalau kita mulai di sini bacanya utumin. Dia tidak berpasangan dengan ya ataupun dengan alif. Setia selalu. Baik, begitulah kehidupan kita. Jangan tidak setia. Jadi orang munafik nanti. Baik. Jadi kita harus tegaskan lagi bahwa ketika ada di sini hamzah wasal bertemu dengan hamzah qata', maka hamzah qata'-nya tidak terbaca lagi hamzahnya. Dia harus dirubah sesuai dengan harakat sebelumnya, maka tidak boleh dibaca ituni atau utumin. Harus dibaca ituni atau utumin. Baik, sekian pembahasan saya dalam pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.